Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Dia, bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari silakan duduk. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau hampiri tahta kudusnya dengan penuh keberanian, datang menghadap tahtanya, karena darah anak domba yang telah menyucikan, menguduskan setiap hidup kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Sebab dari mulanya Allah berfirman, maka langit pun, bumi pun terciptalah. Karena itu layaklah Dia menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, Hosana, Hosana,
bersama-sama di tempat ini untuk meninggikan, memuji, memuliakan Allah. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama. Karena itu kami mau Tuhan, pagi hari ini kamu gak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan kami katakan Engkau baik bagi kami. Selama-lamanya Engkau baik bagi kami. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Dan saat ini juga kami mau sama-sama berdiri di atas firman-Mu. Kami mematakan, menghancurkan setiap pekerjaan kegelapan yang berusaha ingin mengganggu konsentrasi di tempat ini, yang berusaha ingin mencuri berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami patahkan, kami hancurkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarkan malaikat-Mu yang menjaga sekitar tempat ini, menjaga setiap kami. Dan kami minta Tuhan untuk kuasa-Mu bekerja di tempat ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tak tercurah bagi dunia karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin ya, kasih Tuhan begitu besar. Nanti ingat ya, kalau kita betapa dalamnya, kita mau pegang. Betapa lebarnya, kita mau putar ya, oke? Begitu besar kasih, tak tercurah bagi dunia karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya,
tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sejak kau ada dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Tiada taranya. Amin. Yesus kita, Yesus yang mulia. Amin. He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Karena itu mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau bawa semuanya kepada Dia. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi nyata. Dalam ketidakberdayaan kita, waktu kita mengangkat tangan kita, maka tangan Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencanamu Tuhan. Engkau Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencanamu Tuhan. Engkau Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, berserah pada rencanamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan baik ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencanamu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Allah yang dulu melakukan perkara-perkara yang mujizat di masa lalu, Allah yang sama yang kami sembah, yang akan melakukan mujizat-mujizat juga di depan kami, bahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan,
Mari Tuhan yang mau tolong setiap kami umat-Mu di tempat ini. Juga yang sedang beribadah melalui live streaming. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengasihi Engkau. Ajar kami untuk kami boleh semakin mengenal Engkau. Ajar kami untuk kami boleh semakin beriman kepadamu Tuhan. Karena itu kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi kami, tolong kami Tuhan. Untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang Kau ingin sabdakan pada setiap kami. Kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Kami buka telinga kami buka pikiran kami buka perasaan kami buka seluruh hidup kami hanya bagi Engkau untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kami rindu Tuhan, kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman yang disampaikan pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi pagi hari ini, bagi Bapak Junius yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari pengurapan yang khusus turun atas beliau, mengurapi lidah bibirnya, untuk beliau boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap diberkati oleh firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa saudara, bukan hanya saya yang mengalami hadirat Tuhan pagi hari ini, tapi saya juga percaya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, bahkan yang sedang ada di rumah, yang sedang duduk mungkin, yang belum mandi, ya, mengalami hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan menjamah setiap kehidupan kita tentunya. Tuhan akan menolong kita untuk mengalami hal-hal yang besar dan ajaib daripada Tuhan. Dan tadi pujian tadi bahwa kita perlu berserah di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Ya, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan besar. Kita melihat lirik lagu di bagian lagu yang terakhir tadi, bahwa Tuhan bukakan jalan di lautan, Tuhan bisa bukakan air di padang gurun. Yang tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi, dan kita perlu beriman atas hal itu. Kita perlu yakin bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pagi hari ini akan belajar sesuatu tentang komitmen dengan Tuhan. Dan 2 bulan yang lalu, jika tidak salah, saya menyampaikan hal ini dan ternyata belum selesai. Saya meneruskan bagian yang kedua yang saya mau sampaikan bagi saudara tentang berkomitmen dengan Tuhan. Boleh ditampilkan? Iya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari kitab Yosua pada pasal yang ke-24, dan kita melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel membuat satu komitmen dengan Tuhan untuk terus mengiring Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Dan 2 bulan yang lalu saya berbicara tentang itu, dan kita bisa melihat banyak hal yang harus dihidupin oleh bangsa Israel untuk terus berpegang pada komitmen yang mereka yang mereka yakinin kepada Tuhan, komitmen mereka kepada Tuhan. Dan di Yosua pada pasal 24 ayat 14 sampai 15 di 2 bulan yang lalu kita sudah belajar hal itu. Ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan saudara-saudara, bahwa karya Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita merupakan alasan untuk kita berkomitmen dan beribadah kepada Allah. Dan kemudian kita bisa melihat, jika tidak baik untuk beribadah kepada Allah pada hari ini, engkau boleh memilih atau memutuskan untuk beribadah kepada siapa, atau memilih Allah yang lain. Dan kemudian Yosua mengatakan di pada pasal 24 ayat 15, dia mengatakan bahwa saya dan seisi keluargaku, seisi rumahku akan melayani Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu komitmen yang begitu besar, satu komitmen yang begitu luar biasa sekali. Dan itu bukan hanya sekedar satu kata-kata puitis, bukan hanya sebuah pilihan, tetapi komitmen itu perlu dijalankan. Dan Yosua membuktikan itu dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, berkomitmen mengiring Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup mereka. Nah, saudara-saudara, ini beberapa poin, salah satu contoh waktu itu yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Dan hari ini kita belajar bagian yang kedua ini.
Nah, saudara-saudara, membuat pilihan itu mudah. Tetapi tetap setia dan bertahan pada apa yang kita pilih itu tidak mudah. Membuat pilihan itu mudah. Jatuh cinta itu juga mudah. Kayak seperti ada lagu Pandangan Pertama. Ada yang tahu lagu itu? Nggak ada ya? Berarti cuma saya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara tidak tahu, jangan pernah tahu lagu itu saudara-saudara. Cukup saya aja. Pandangan pertama orang bisa jatuh cinta. Karena kenapa? Gampang jatuh cinta. Tetapi saudara-saudara, dalam pandangan pertama 2 orang bisa langsung jatuh cinta. Tetapi membangun cinta tidak semudah jatuh cinta. Betul nggak? Ya jatuh cinta gampang. Pandangan pertama, pandangan kedua dan pandangan-pandangan seterusnya. Kita bisa jatuh cinta. Tetapi membangun cinta itu tidak semudah jatuh cinta. Hanya butuh waktu yang singkat untuk membuat pilihan dan jatuh cinta. Tetapi butuh waktu bertahun-tahun bahkan seumur hidup untuk tetap setia pada pilihan dan cinta. Untuk jatuh cinta yang dibutuhkan adalah rasa. Sedangkan membangun cinta yang dibutuhkan bukannya sekedar rasa. Wes, ini agak so sweet sekali ya saya ngomong ya. Tapi juga komitmen. Bukan hanya rasa. Pada saat pandangan pertama mungkin kita membutuhkan rasa. Kita jatuh cinta, tetapi ketika kita membangun cinta itu, ketika kita menjalankan cinta itu bukan hanya sekedar rasa lagi yang dibutuhkan, tetapi diperlukan yang namanya komitmen. Nah, yang sudah jatuh cinta pada saat hari ini, yang sedang kelepek-kelepek, saudara-saudara, percayalah, jangan hanya jatuh cinta di pandangan pertama, tetapi bangun cintamu dengan sebuah komitmen. Benar nggak dia bertahan terus bersama kamu sampai akhir? Benar nggak dia tetap berjalan bersama dengan kamu dalam kondisi apapun? Benar nggak dia menerima segala kekurangan dan kelebihanmu? Orang yang jatuh cinta saudara-saudara biasanya tutup mata dengan segala kekurangan. Betul ya? Betul ya? Kok saudara diam semua kayaknya ngeresapin, benar banget ya. Orang yang jatuh cinta makanya ada istilah cinta itu adalah buta. Tapi saya nggak percaya buta. Buktinya cinta itu bisa melihat yang cantik saudara-saudara. Cinta itu gak buta, bisa melihat yang cantik. Tetapi orang yang jatuh cinta dia gak melihat kayaknya semua yang kekurangan dia itu terlihat sempurna semuanya. Tetapi percayalah sama saya, 1 bulan pernikahan saudara-saudara semuanya indah. Semuanya manis. Masih semuanya enak-enak semua kayaknya. Aduh pengennya ngelihat dia setiap hari. Percayalah sama saya 5 tahun. Loh, Bu Ripka kayaknya ngalami banget nih. 5 tahun, 10 tahun, apakah masih rasa yang sama di awal married itu masih ada atau enggak? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Nah saudara-saudara mulai terlihat dia ngorok kalau tidur ternyata. Kalau dia tidur selama ini kan kita nggak tahu kalau dia tidur seperti apa. Karena ternyata dia motah saudara-saudara. Kaki kiri ke sana kemarin, kaki kanan, bisa kebalik harusnya kaki di bawah dan kepala di atas dia bisa kebalik tidur. Banyak macam-macam. Ternyata kalau dia pakai selimut, dia egois sendiri, pengen pakai selimut sendiri, suaminya nggak diselimutin atau sebaliknya saudara-saudara. Ternyata kalau dia dandan, haleluya, 1 jam, 2 jam. Suaminya udah duduk, dia cepat belum, alisnya yang tadinya ada, sekarang diganti dengan sesuatu yang baru. Saya juga heran tuh, kenapa tuh? Maaf bukan generalisasi ini. Para ibu-ibu yang tercantik, yang terhormat dan termulia. Kenapa suka sekali melukis alisnya? Padahal sudah ada bulunya ya saudara-saudara. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin bukan nanti memberikan jawaban. Saudara-saudara, nunggu lama, mulai kesal, mulai marah-marah. Yang tadinya suaminya kalau mandi itu kita nggak tahu kalau ternyata bisa 1 jam, 2 jam di kamar mandi. Saudara-saudara, lalu kita mulai kesal, mulai marah. Ternyata dia egois, ternyata dia nggak bisa peduli. Kita yang nggak tahu tadinya bahwa ternyata ada korengan di punggungnya. Sekarang kita jadi tahu. Sekarang kita banyak hal yang kita tahu tentang keburukan, kejelekan dari pribadi orangnya. Lalu saudara-saudara, apakah kita masih tetap berkomitmen bahwa aku akan tetap menyayangimu, aku akan tetap mencintaimu, aku akan tetap mengasihimu sampai akhir hidup saya meskipun banyak kekurangan, meskipun banyak hal yang saya tidak tahu sebelumnya, yang mungkin kadang-kadang membuat saya jengkel, kadang-kadang membuat saya marah, kadang-kadang membuat saya harus kesal terhadap kamu, tetapi saya sudah berkomitmen
Dan komitmen saya bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi di hadapan Tuhan saya sudah berjanji, saya sudah berkomitmen akan tetap setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Dan itu tidak mudah berjalan dalam komitmen, membuat satu komitmen itu mudah, tetapi berjalan di dalam komitmen itu kita butuh sesuatu yang luar biasa, ekstra kekuatan daripada Tuhan. Amin. Demikian kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Mengiring Tuhan kita bisa gampang, saya mau mengiring Tuhan. Tetapi ketika prosesnya, ketika kita berjalan dalam komitmen mengiring Tuhan, kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin yang sulit. Kita akan menghadapi batu-batu yang akan menghambat perjalanan kita. Kita akan menghadapi proses kehidupan, kita akan menghadapi berbagai hal yang mungkin tidak enak yang akan saudara alami dan saya. Tetapi apakah kita masih tetap sama dengan komitmen sejak cinta mula-mula? Bahwa aku akan tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Makanya ada satu pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tahu lagu itu saudara-saudara? Itu sekitar tahun 80-an ke bawah ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apa seterusnya? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, aku mau cinta Yesus selamanya. Oh itu komitmen Bu, Pak. Sebuah komitmen, aku akan tetap cinta Yesus, aku akan tetap iring Tuhan, aku akan tetap setia, aku akan tetap taat, aku tetap beribadah kepada Allah meskipun badai silih berganti. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, komitmen itu bukan hanya sekedar kita sebuah kata-kata, tetapi komitmen itu dibutuhkan yang namanya full heart atau sepenuh hati. Silakan Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama pagi hari ini. Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Iya, ini ada satu kisah menarik dalam Bilangan 32 bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Kaleb dan Yosua itu mengiring Tuhan atau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah saudara-saudara, makanya bagian saya yang saya mau teruskan pada pagi hari ini bahwa komitmen itu dibutuhkan yang namanya harus full heart. Artinya apa? Harus sepenuh hati. Sepenuh hati artinya apa sih? Harus bersungguh-sungguh. Kalau komitmen kita hanya sesaat, maka dengan mudah juga kita nggak bisa menjalankan komitmen itu. Kalau komitmen kita tidak sepenuh hati, tidak sungguh-sungguh, artinya bahwa ketika kita ada menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi tantangan, menghadapi goncangan, menghadapi situasi yang tidak enak, kita akan mudah tidak bisa menjalankan komitmen kita. Tetapi di dalam menjalankan komitmen itu dibutuhkan yang namanya keseriusan, diperlukan yang namanya full heart, dibutuhkan yang namanya kesungguh-sungguhan, dibutuhkan yang namanya keseriusan dengan Tuhan. Jadi komitmen dengan sepenuh hati itu apa? Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Makanya saya di sini mengatakan bahwa Yosua bin Nun dicatat dalam firman Tuhan, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh Pak, Bu, dengan serius. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, sungguh-sungguh itu apa sih? Sepenuh hati itu apa sih? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya. Sungguh-sungguh setia kepada Allah dan tidak ada Allah yang lain. Sungguh-sungguh taat. Sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Bukan dibuat-buat saudara-saudara. Makanya saya bilang begini. Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komitmen yang kuat membuat kita tetap teguh dan memiliki keyakinan yang tak tergoncangkan meskipun atau walaupun menghadapi situasi tersulit apapun dalam hidup ini. Karena kenapa? Kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara serius dengan Allah. Karena kenapa? Allah kita juga Allah yang serius bagi kehidupan kita. Allah kita adalah Allah juga yang serius dalam menolong setiap saudara dan saya. Allah kita juga Allah yang serius untuk menolong saudara untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya dalam bidang apapun dalam kehidupan kita dibutuhkan yang namanya komitmen yang kuat. Kenapa dibutuhkan komitmen yang kuat? Karena itu bukan hanya sekedar pilihan, tetapi dibutuhkan yang namanya full heart atau sepenuh hati. Kalau engkau berkomitmen mau tetap setia kepada Tuhan, engkau perlu melakukannya dengan sepenuh hati. Amin. Engkau perlu melakukannya dengan sungguh-sungguh dong. Serius dong dengan Tuhan dong. Jangan bercanda melulu dengan Tuhan. Jangan hari ini A, besok B. Jadi kita kadang-kadang tidak konsisten dengan apa yang kita buat, saudara-saudara. Rumah tangga butuh komitmen yang kuat antara suami dan istri. Sehingga tidak akan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam dunia bisnis diperlukan yang namanya komitmen. Apalagi pelayanan di gereja. Perlu yang namanya komitmen. Setiap kita, saya percaya bahwa setiap para pelayan Tuhan yang terlibat melayani Tuhan bukan hanya karena mau, tetapi benar-benar berkomitmen ingin melayani Tuhan. Bukan karena hanya jadwal, tetapi saudara benar-benar mau. Ini komitmen saya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya mulai melayani Tuhan sekitar 2 tahun, 3 tahun terakhir ya. Kalau nggak salah, saya mulai bergabung di GPKD ya. Di Tabernakel Kasih 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya lupa. Ya. Jadi saudara-saudara sebelumnya saya bekerja di sekuler dan memutuskan untuk kembali melayani Tuhan. Saya satu hal yang di tahun pertama itu kayaknya luar biasa semua saudara-saudara berjalan dengan baik. Tetapi di tahun kedua mulai keseok-seok sedikit. Mulai ada goncangan, mulai ada hal-hal yang ini maksud saya bukan dengan jemaat tetapi dengan saya pribadi. Mulai ada hal-hal yang batu yang saya harus hadapi, ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang mulai, tapi saya bilang ke istri saya, apakah kita perlu kembali lagi ke sekuler, apa saya perlu kembali, saya pernah cerita kepada seorang hamba Tuhan juga, senior saya, apakah saya perlu kembali lagi untuk kembali ke sekuler, tetapi ketika saya berdoa lagi, kami berdoa lagi, dan saudara-saudara godaan untuk kembali ke sekuler itu sangat besar sekali. Bahkan terakhir 2 hari yang lalu banyak hal tawar-tawaran buat saya. Tapi saya bilang sama istri bahwa enggak, kita sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan apapun yang terjadi kita akan tetap menjadi hamba Tuhan. Apapun yang kita lalui kita akan tetap menjadi hamba Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap apapun keputusan kita dengan komitmen kita dan kita akan menjalankan itu. Komitmen itu akan terbukti ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Komitmen kita akan terbukti ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Dan makanya saya dan istri saya berkomitmen untuk tetap menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Saya akan tetap berkomitmen menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, bukan hanya sekedar membuat keputusan dan tidak menjalankannya, tetapi saya akan tetap menjalankannya bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan. Itu komitmen saya. Nah, dalam hidup kita, dalam berdoa diperlukan komitmen, dibutuhkan komitmen yang kuat. Udah lutut bertelut, udah puluhan tahun, tapi kok doanya nggak dijawab-jawab, nggak ngalami apapun. Dalam menantikan janji Tuhan juga sama, kita perlu komitmen terus menantikan janji Tuhan, terus tunggu sampai waktunya Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Dalam bergumul juga sama, kita sudah bergumul, sudah mengeluarkan, sudah menangis, sudah segala macam kita lakukan. Tetapi toh tidak ada jawaban atas pergumulan hidup kita. Tetaplah komitmen untuk tetap berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Komitmen sekali lagi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dibutuhkan keseriusan dan hati yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Amin. Tapi saya sudah capek Pak Junius. Kok Pak Junius nggak tahu kehidupan saya, capek. Udah iring Tuhan tapi rasanya melelahkan semuanya. No. Makanya kita membutuhkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita yang akan terus memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan yang nanti kita akan beribadah bersama-sama untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya percaya dia akan memberikan kekuatan ekstra dalam hidup kita semua. Yang kadang-kadang kita secara daging saudara-saudara kita nggak mampu, kita nggak bisa menjalaninya, kita mulai capek, kita mulai menyerah, kita mulai
mengatakan enough terhadap segala sesuatu tentang Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus yang tercurah, yang akan dicurahkan dalam kehidupan kita oleh Tuhan, kuasanya akan menolong kita untuk tetap menjalankan komitmen kita dengan setia, dengan jujur, dengan taat di hadapan Tuhan di dalam situasi apapun. Amin. Dan saudara-saudara, jika hal-hal dalam kehidupan dunia saja bisa membutuhkan komitmen, tentu saja dalam mengiring Tuhan juga kita perlu komitmen yang serius. Tanpa komitmen yang kuat, alangkah mudahnya banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Saya harus memikul salib, saya harus menyangkal diri, saya harus mengalami hal-hal yang sulit, saya harus mengalami hal-hal yang tidak enak, banyak orang meninggalkan Tuhan. Tetapi komitmen yang kuat terhadap Tuhan menolong kita untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tanpa komitmen yang kuat, maka hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita akan mudah menyerah. Makanya saya bilang begini, orang-orang Kristen yang tidak berkomitmen mengiring Tuhan hanya menjadi orang-orang Kristen yang musiman. Pada saat yang baik berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Pada saat ada mujizat berbondong-bondong angkat tangan, berbondong-bondong berdoa, berbondong-bondong menantikan segala sesuatu. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ketika harapannya tidak terjadi, ketika apa yang diinginkan tidak terjadi, ketika apa yang didoakan tidak terjawab, ketika dia bergumul berbulan-bulan, sudah bergumul bertahun-tahun bahkan dia tidak mengalami jawaban, tidak ada jawaban daripada Tuhan, mulailah kelihatan apakah masih tetap berkomitmen, menjalankan komitmennya bahwa aku akan tetap cinta Yesus sampai maut yang akan memisahkan saya daripada Tuhan. Tapi gak ada yang memisahkan kita daripada Tuhan. Makanya ada satu pujian yang saya suka sekali dari Hillsong ya saudara-saudara. Yang 21 bulan yang lalu itu, I have decided to follow Jesus, not turning back. Tidak akan mau kembali ke belakang. Saya sudah memutuskan untuk mengiring Tuhan dan saya tidak mau lagi kembali ke belakang. Seberapa banyak di antara saudara dan Bapak Ibu pagi hari ini yang ada di rumah dan saudara kita yang ada di ruangan ini pagi hari ini. Benar-benar I have decided to follow Jesus. Saya benar-benar memutuskan berkomitmen untuk mengiring Tuhan dan menjalankan komitmen itu. Setiap kita yang tahu jawabannya. Nah, saudara-saudara, komitmen itu juga bukan hanya sekedar sepenuh hati, tetapi diperlukan yang namanya totalitas. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, jadi ini menarik saudara-saudara tentang seorang yang mengikut Tuhan. Yesus memberikan gambaran, saya melihat membaca beberapa ayat di Alkitab tentang kisah seorang yang mengikut Tuhan. Lalu salah satu kisah Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab mengatakan Yesus mengajak, ayo ikut saya, follow me, ikut saya, jadilah muridku. Tapi dia mengatakan bahwa Tuhan, saya punya keluarga, saya punya ibu, saya punya orang tua, saya punya harta warisan yang saya harus punya, yang saya harus jual, yang saya harus urus, yang saya harus bagikan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa jualah segala milikmu, maka ikutlah aku, itu kata Tuhan. Tapi dalam satu kisah itu saudara-saudara menarik sekali bahwa apa yang terjadi, seorang yang diajak oleh Tuhan untuk mengikut dia memutuskan untuk memilih keluarganya, hartanya, dan segala miliknya daripada mengikut Tuhan. Nah di sini saya mengatakan bahwa tetapi setiap orang yang berkata siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini menarik saudara-saudara. Paulus bilang bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Artinya apa? Ketika kita mau berkomitmen dengan Tuhan, komitmen kita itu diperlukan totalitas. Artinya apa sih? Bukan hanya sekedar berkomitmen, tetapi bagian seluruh kehidupan kita benar-benar total hanya untuk Tuhan. Benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus.
Paulus memiliki totalitas kepada Tuhan. Yang sudah di belakang itu sudah sampah. Sudah kuanggap rugi. Itu gak akan berarti apa-apa lagi. Ketika engkau mengiring Tuhan, memutuskan berkomitmen untuk menjadi seorang murid Kristus, seorang anak Tuhan, engkau harus menjalankan komitmen itu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang sudah terjadi, biarlah sudah terjadi. Tetapi hari ini engkau perlu berfokus. Engkau perlu totalitas iring Tuhan. Engkau totalitas untuk percaya. Engkau perlu totalitas untuk setia kepada Allah. Engkau perlu totalitas untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Totalitas, diperlukan kesungguhan totalitas saudara-saudara. Makanya saya bilang komitmen secara totalitas itu bukan hanya berbicara soal tenaga saja. Bahkan waktu kita pun kita berikan kepada Tuhan. Aduh, ini 2 minggu lagi, ini mulai tanggal 20. Mulai dari tanggal 19 saudara-saudara. 19, 20, 21, 22, 23. Kita akan setiap hari datang ke gereja. Coba saya mau lihat saudara-saudara berkomitmen enggak? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan ditambah kalau hari Seninnya ada latihan vokal, wow, itu 6 hari. Totalitas Bu, Pak. Apakah mau, saya mau ibadah hari Rabu harus berdoa dengan doa pengerja, hari Kamis doa pencurahan Roh Kudus, Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh, belum latihan, kayaknya banyak sekali waktu untuk ke gereja nih. Hari Sabtu setiap belum lama lagi, jamnya lagi kadang 2 jam, kadang lebih, belum ngobrolnya. Kayaknya setiap hari ke gereja, belum macetnya saudara-saudara. Belum anak-anak rewel, belum suami, belum istri, segala macam banyak sekali halangan seperti itu. Engkau perlu bertotalitas Bu, bukan hanya sekedar kita bahwa mengiring Tuhan. Kadang-kadang diperlukan yang namanya kita memberikan waktu kita yang ekstra untuk Tuhan, yang lebih. Bukannya sekedar waktu kita 2 jam saja di hari Minggu, tapi kadang-kadang di hari lain kita perlu memberikan waktu ekstra. Itu yang namanya totalitas. Amin saudara-saudara. Yang siap datang untuk hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Amin. Ya sedikit saya tahu itu. Saudara-saudara, dibutuhkan yang namanya totalitas. Kita perlu mengikuti Yesus. Artinya apa? Berani rela melepaskan dirinya secara total dari segala miliknya, dari segala hambatan yang menghambat dia untuk mengiring Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang mengikat dirinya, mungkin itu harta, mungkin itu kedudukan, mungkin itu kesenangan, maka ia dapat meninggalkan itu. Paulus meninggalkan itu. Paulus bilang, itu semua kuanggap rugi. Amin. Paulus itu dia melihat, dia bukan orang yang biasa saudara-saudara, dia adalah orang yang ternama. Dia adalah seorang ahli Farisi, ahli kitab Taurat. Sehingga dia, kalau kita melihat, dia adalah seorang yang mengejar orang-orang Kristen pada saat itu untuk dibasmi, untuk dibunuh. Dia punya nama di kalangannya saudara-saudara. Dia adalah orang yang terhormat. Segala kedudukan itu kata Paulus, kuanggap sampah. Segala kesenangan itu kata Paulus, kuanggap menjadi suatu kerugian ketika saya menemukan Kristus. Kristus lebih dari segala yang ada. Amin. Ketika saya mengikut Tuhan, Kristus lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Lebih dari kehormatan yang diberikan oleh dunia. Lebih dari segala kekayaan yang kita punya. Lebih dari segala sesuatu yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Seberapa banyak kita mau mengatakan itu? Yesus adalah segala-galanya dalam hidup saya. Dibutuhkan totalitas, bukan hanya tenaga ketika kita iring Tuhan, bukan hanya waktu saja, bahkan kadang-kadang dompet kita perlu totalitas juga dengan Tuhan. Amin. Ya, saya tahu sedikit ini. Bahkan kadang-kadang kantong kita perlu totalitas juga dengan Tuhan, saudara-saudara. Karena kenapa? Bukan hanya sekedar komitmen yang kata-kata yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi diperlukan suatu tindakan dan menjalankan komitmen itu dengan serius kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau mengikuti Yesus berarti melepaskan diri secara total dari segala sesuatu yang mengikat dirinya, termasuk apa yang dimilikinya. Andreas, Simon, Yohanes yang mengikut Tuhan, mereka dulu adalah seorang nelayan-nelayan hebat saudara-saudara, tapi ketika mereka bertemu menjadi murid Yesus, mereka meninggalkan profesi mereka menjadi seorang nelayan lalu mengiring Tuhan.
ikut Tuhan. Yesus bilang, follow me. Lalu mereka memutuskan untuk ikut Tuhan. Meskipun dalam perjalanan ikut Tuhan, saudara-saudara, mereka harus disalibkan, mereka harus dipukul, mereka harus dicambuk, mereka harus dimasuki penjara. Tetapi mereka tetap mengatakan, I follow you Jesus. Mereka tetap, aku mau mengikut Tuhan. Ketika sekali mereka katakan, yes, I follow you. Dan mereka akan tetap berkomitmen sampai selama-lamanya. Ketika engkau mengatakan, yes, I do. Saya akan menerima cintamu. Berkomitmenlah dengan itu. Amin. Jangan hari ini cinta, besok pas dasar ribut. Saya sudah gak cinta lagi sama kamu. Sebenarnya saya sudah lama sebel. Tapi saya simpan-simpan hal itu. Ketika manis, rasanya cintanya luar biasa. Tapi ketika sebel, aduh bukan cinta lagi yang terlihat. Saudara-saudara, ini kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melepaskan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus tampaknya bukan menjadi kesedihan bagi para muridnya. Oh iya, jelas saudara-saudara. Karena panggilan Tuhan dan sukacita dalam mengikutnya lebih signifikan bagi mereka daripada segala sesuatu yang mereka tinggalkan. Jadi bukan kesedihan ya. Jadi kalau mengikut Tuhan bukan kesedihan, aduh kayaknya saya harus meninggalkan kesenangan saya, hobi saya, segala sesuatunya. Bukan suatu kesedihan, justru suatu kesukacitaan bagi kita karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Mengikut Yesus berarti mempersembahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Mengikut Yesus berarti rela memberikan totalitas hidup kepadanya. Karena dengan totalitas hidup mengasihi Tuhan Yesus, melepaskan segala miliknya, memberi diri untuk memikul salib dan mengikut Dia. Nanti kita akan lihat saudara-saudara. Bagian yang ketiga saya mau sampaikan, bahwa mengikut Tuhan itu harus pikul salib, sangkal diri. Amin. Sudah kita harus sepenuh hati, kita harus totalitas segala sesuatu. Ketiga adalah kita bisa melihat bahwa komitmen itu harus pikul salib, sangkal diri. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Iya, jelas ini kata Yesus saudara-saudara. Kata Tuhan Yesus bilang bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Sama-sama kita katakan, ia harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku. Yesus katakan, yang Yesus bilang adalah setiap orang yang mau mengikut aku. Ini penting. Nah, sekali lagi saya mengutip salah satu kata-kata yang dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ini free will, setiap orang yang mau. Ini loh, yang mau. Ya, lalu Yesus berkata kepada murid, setiap orang yang mau, berarti ada yang gak mau dong. Pilihan berarti ya, keputusan di tangan kita, kita bisa memutuskan tidak mau ya gak masalah juga sih. Tapi kalau engkau mau, kalau engkau mau, Yesus bilang, engkau harus memikul salibnya. Ini gak enak Pak. Mau gak ikut Tuhan? Mau. Pikul salib mau gak? Ini agak susah sedikit. Saya mau. Diberkati mau gak? Mau. Pikul salib mau gak? Aduh itu agak susah Pak Jun. Rasanya berat pikul salib. Yesus saja mulai keseok-seok ketika dia pikul salib saudara-saudara. Dia harus dibantu oleh seorang yang bernama siapa? Nggak tahu ya, sama juga. Dia dibantu oleh seorang yang bernama Simon. Orang Kirene saudara-saudara. Kirene, bukan Krene, Kirene. Saudara-saudara. Yesus bilang, engkau harus pikul salibnya. Engkau harus menyangkal diri. Aduh udah pikul salib, sangkal diri lagi. Aduh apalagi sih ini. Udahlah Tuhan, udah saya bilang kan ikut Tuhan. Udahlah cukup sampai di situ. Salib gak usah dipikul, Tuhan Yesus saja kan sudah. Ngapain saya perlu pikul salib? Ngapain saya perlu sangkal diri? Buat apa? Sudah Tuhan, Yesus saja sudah lakukan itu. Saya mah maunya diberkati. Saya maunya hidup senang. Saya maunya ketika saya berdoa, saya dijawab. Saya maunya ketika saya sakit, Tuhan sembuhkan. Saya nggak mau hadapi masalah Tuhan. Saya nggak mau melihat kesusahan. Saya nggak mau melihat penderitaan. Saya nggak mau menghadapi pergumulan. Saya maunya Tuhan apa yang baik. Pikul salibnya nggak usah.
Setiap orang punya salibnya masing-masing saudara-saudara. Atau enggak ya? Yang engkau harus pikul setiap hari, mau enggak mau engkau harus pikul itu. Dan ketika engkau mulai pikul itu salib dalam kehidupanmu, mungkin engkau merasa sudah capek, aduh Tuhan perjalanan saya. Ini sudah iring Tuhan berapa puluh tahun, tapi kok mulai dari iring Tuhan sampai sekarang, rasanya salib itu nempel terus. Oh iya Bu, tetapi Yesus bilang, tenanglah, aku menyertaimu. Amin. Pikul salib, don't worry, be happy. Itu bahasa iklan ban mobil. Jangan khawatir, engkau harus berterima kasih, engkau harus bersuka cita ketika pikul salib. Karena dengan pikul salib, engkau bisa melihat kemuliaan Kristus. Amin. Karena dengan pikul salib, engkau menjadi pribadi yang kuat, yang bisa melihat karya-karya Tuhan yang besar. Dengan pikul salib, engkau bisa melihat keajaiban-keajaiban yang tidak pernah engkau lihat selama ini. Karena kenapa? Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki raja di atas segala raja. Dia menyertai kehidupan saudara dan saya. Yesus bilang, aku tahu kamu capek nak. Aku tahu kamu mulai lelah dengan salibmu. Salibmu mungkin sakit, salibmu mungkin pergumulan, salibmu mungkin suami kamu jadi salib dalam kehidupan kamu. Mungkin istrimu jadi salibmu yang engkau harus bersabar, berkuat, engkau harus berjuang, engkau harus bergumul, engkau sudah ekstra luar biasa, engkau harus mengeluarkan energi-energi yang engkau sudah harus lakukan, engkau sudah perlu menangis mungkin. Itulah salib yang mungkin engkau harus hadapi dalam kehidupanmu. Tapi jangan menyerah Pak, Bu. Jangan berhenti iring Tuhan. Mungkin anakmu dulu yang tahu dulu dia mungkin, aduh waktu masih bayi lucu, imut, ya gemes ya Bu ya. Gitu ya, kita punya bayi. Gemes, lucu, imut, aduh kayaknya di saya, aduh sekarang udah dari bayi lucu, gemes, imut, sekarang udah mulai menyebelin Bu. Mulai melawan orang tua, mulai malas, mulai gak rajin, kayaknya makan hati terus. Ibunya di rumah suaranya tenor terus setiap hari bangun tidur sampai tutup mata, tidur malam hari. Suaranya tenor terus, nggak pernah alto. Ya ibu-ibu yang ketawa itu tahu saudara-saudara. Ya kadang-kadang urat lehernya yang sebelumnya nggak keluar waktu masih imut-imut itu urat lehernya nggak keluar Bu. Tapi setelah mulai menyebalkan, mulai malas, mulai susah diatur, melawan orang tua, susah dikasih tahu urat leher. Lihatlah anak-anak, Delanton, orang tua, kalau urat lehernya udah mulai terlihat, berarti engkau sudah mulai menyebalkan memang. Engkau memang sulit untuk dikasih tahu memang. Engkau mulai menjadi anak yang tidak rajin, malas, yang suka melawan orang tua. Aduh, makan hati terus Pak Junis. Mungkin itu salib ibu yang engkau harus hadapi setiap hari. Dan engkau perlu kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mulai menyerah menghadapi, memikul salib. Disitulah tangan Tuhan akan terus mengatakan, yuk bangun, bangkitlah. Aku akan memberikan pertolongan. Saudara-saudara, ini kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus sangkal diri. Aduh, sangkal diri lagi. Udah pikul salib, sangkal diri lagi. Aduh, dalam hidup ini saudara-saudara, kita banyak hal keegoisan, kedagingan kita. Kalau kita sangkal diri, bahaya saudara-saudara. Kalau kita enggak iring Tuhan, bahaya saudara-saudara. Harusnya kita marah karena jengkel mungkin dengan orang yang nyerepet kita di jalan. Kalau enggak sangkal diri bisa berantem Bu. Kalau enggak sangkal diri bisa mudah tersinggung Bu. Kalau enggak sangkal diri bisa kita menjadi pribadi yang mudah marah. Kita mudah tergoda. Bahkan kadang-kadang yang menggoda, kita menggoda saudara-saudara. Segala hal. Oleh sebab itu Yesus bilang, engkau perlu sangkal diri, bukan hanya sekedar engkau pikul salib. Engkau harus pikul salib dalam kehidupanmu. Tapi engkau perlu sangkal diri dan ikut aku. Ikut aku, sangkal diri. Engkau harus melawan itu. Engkau harus menyangkal segala keinginan-keinginan dagingmu. Engkau harus menyangkal segala emosimu. Engkau harus menyangkal semua hal-hal yang engkau alami yang tidak baik. Engkau harus mengeluarkan buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu harus ada dalam kehidupanmu. Kelemah lembutan. Ya gimana bisa Pak? Gimana bisa Pak Jun? Ini buktinya urat leher saya sudah keluar dari pagi. Gimana saya bisa ada kasih, kemurahan, sukacita, kelemah lembutan?
Aku udah mulai marah-marah, saya sudah coba dengan cara yang sederhana, dengan baik-baik juga nggak ada berefek. Agak sedikit keras, nggak berefek juga, lebih keras lagi. Tadinya saya Pak Junius jujur ya, Pak Junius ya, saya kalau boleh cerita ya. Tadinya urah leher saya itu nggak sebesar sekarang. Tapi setelah lama-lama Pak Jun, jujur ini mulai membesar. Sangkal diri. Aduh, ini memang saya juga mengalami pergumulan yang sama Bapak Ibu. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Harus pikul salib sangkal diri ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu ikut Tuhan, pikul salib dan sangkal diri. Bapak Ibu, kata-kata I love you itu indah didengar tapi belum tentu disertai dengan komitmen. Betul gak ya? Benar sekali. Ketika rumah tangga mulai dihadang badai, perahu rumah tangga terombang ambing di tengah samudra masalah akibat I love you yang waktu itu ketika sang buah hati mulai pandai membantah, ya, yang tadinya menggemaskan, yang tadinya cantik, aduh lucu-lucunya ya. Saudara-saudara, kita perlu berkomitmen bahwa kita perlu mengikut Tuhan, ikut Yesus, perlu sangkal diri, perlu pikul salib setiap hari dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bilang bahwa berkomitmen dengan Tuhan bukan sekedar janji manis di bibir. Berkomitmen berarti mengikatkan diri pada sesuatu atau seseorang dengan kerelaan dan ketulusan hati. Berkomitmen berarti menyuruh diri membuat kontrak dengan diri sendiri untuk membuat sesuatu dengan keteguhan hati. Jadi ketika engkau berkomitmen mengatakan, yes I do, I follow Jesus. Saya mau ngikut Yesus, saya mau iring Tuhan. Engkau perlu melakukan, ada dalam kehidupanmu, dalam komitmenmu, dalam 3 hal ini. Yang pertama, engkau perlu harus sepenuh hati kepada Tuhan. Yang kedua, engkau perlu berkomitmen dengan dengan totalitas kepada Allah. Dan yang ketiga, kita perlu berkomitmen dengan pikul salib dan sangkal diri setiap hari dalam kehidupanku. Saudara-saudara, Allah membuat komitmen untuk memelihara kita tentunya. Dan bangsa Israel membuat komitmen untuk beribadah kepada Tuhan di Yosua pada pasal yang 24 itu. Kita sebagai jemaat Tuhan harus membuat komitmen untuk mengikut Kristus dalam pertobatan, di dalam iman, di dalam ketaatan. Sebaliknya, Kristus telah membuat komitmen bagi saudara dan saya untuk menjadi Tuhan dan juru selama saudara dan saya, dan menuntun kita sampai akhir hidup kita, sampai ke rumah Bapa yang di surga. Oleh sebab itu tetaplah berkomitmen dengan Tuhan, bukan hanya sesaat atau karena emosional atau pilihan sementara, tetapi karena kita mengalami Tuhan secara pribadi dan mengalami keselamatan yang Dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara masih tetap berkomitmen dengan Tuhan, menjalankan komitmen saudara dengan Tuhan sampai hari ini? Saudara-saudara yang tahu hal itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan pemain musik. Oke, saudara-saudara. Haleluya. Berkomitmen dengan Tuhan dan engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri, tentu mungkin engkau mulai lesu, mungkin engkau mulai capek, dan ya mungkin engkau mulai menyerah, karena sepertinya iring Tuhan itu sulit. Tapi pagi hari ini engkau perlu menjalankan komitmen itu. Di dalam Tuhan tidak ada satupun perkara yang sulit, dan percayalah, Tuhan akan memberikan kita pertolongan ketika kita serius mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kita. Boleh kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan,
kekuatan di jiwaku, batinku ada dalam hadiratmu menyembahmu. tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. bukan teguh bersamamu. Tuhan, jadikanku rencanamu Untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku hanya dari dalam hadiratmu Tuhan. Ada dalam hadiratmu ku menyembahmu, sungkurku di kakimu, Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Sama-sama serukan, mengiring
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini keputusan kami pagi hari ini dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami Tuhan mau iring Engkau dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami. Kami mau iring Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kami, dengan totalitas kami. Dan kami mau iring Tuhan, mau pikul salib dan menyangkal diri kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk menjalankan komitmen kami di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami akan tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang kami hadapi, situasi dan sesulit apapun, kami akan tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Makasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah kami dengarkan pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you, silakan duduk semua. Ada harga yang harus dibayar ketika kita berani berkomitmen. Komitmen itu bukan barang murah, tapi suatu hal yang menuntut satu konsekuensi yang serius. Tuhan Yesus berkomitmen untuk menebus dosa kita, sehingga Dia tetap menyongsong semua murka Allah dipikulnya untuk menyelamatkan kita. Itu komitmen. Saya ingatkan ada acara istimewa di bulan Mei ini. Bulan Mei ini kita akan berpesta bersama dengan Roh Kudus. Sehingga di dalam bulan Mei ini kita akan banyak berkonsentrasi dengan acara-acara yang sehubungan dengan acara pencurahan Roh Kudus. Pertama adalah hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Ruang Kudus. Temanya adalah Roh Kudus. Saya akan membawakannya pada hari Sabtu. Ini untuk anak-anak muda, tapi siapapun juga boleh ikut. Satu telaah tentang Roh Kudus. 18 Mei 2021 15 Mei 2021 jam 18. Ajaklah teman-teman, saudara-saudara untuk mengikuti kebersamaan dan menikmati kebersamaan dan menerima berkatnya dari acara ini. Terus hadirilah kebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 8 pagi di sini. Ini adalah hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bagi yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, sehingga hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus, ini yang sungguh-sungguh, bukan yang main-main, bukan yang direka-reka, diada-adakan, tetapi yang serius, yang benar-benar akan terjadi. Maka saya mengajak untuk kita berpuasa 10 hari. Berdoa dan puasa di rumah mulai dari hari Kamis 13 Mei 2021 malam, berhenti makan, minum.
sampai dengan besok paginya jam 4 sore baru kita buka puasa. Dan ini berlangsung sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 malam. Ya. Lalu yang kedua adalah ikuti ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya yang mau berkomitmen di sini rontok di hari kedua, ketiga. Tapi saudara buktikan bahwa saudara adalah bukan orang sembarangan. Komitmen jalani. Karena itu mahal harganya, mahal nilainya di hadapan Tuhan. Ya, ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 20, 21 dan 22 Mei jam 6 petang di tempat ini. Kita akan berdoa bersama. Kalau di tahun-tahun lalu biasanya dalam bentuk ibadah, tapi kali ini kita akan mengambil format doa bersama. Lalu yang ketiga, ikuti kebaktian Pentakosta pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 jam 8 pagi di tempat ini. Jangan lewatkan kesempatan ini supaya pertumbuhan kerohanian kita semakin baik dan hidup semakin diberkati oleh Tuhan. Penting sekali kita memiliki Roh Kudus. Sangat-sangat penting. Untuk anak-anak akan ada kebaktian anak kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 13 Mei tetap melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Tolong ingatkan anak-anak kita masing-masing untuk bisa mengikuti acara ini di YouTube channel tanggal 13 Mei hari Kamis. Acara Zoom memahami ayat-ayat Alkitab yang biasanya diadakan setiap Jumat, maka tanggal 14 dan 21 Mei 2 kali itu ditiadakan. Dan nanti mulai lagi tanggal 28 Mei sehubungan dengan acara Roh Kudus ini ya, acara pesta bersama Roh Kudus ini. Lalu nanti pada tanggal 26 akan ada acara bersama gabungan antara Persekutuan Wanita, Persekutuan Pria dan Persekutuan The Lantern. Acara penuh dengan sukacita. Ya, ini ada pengumumannya di sini. Kecil mungkin tulisannya, tapi ya nanti saudara bisa baca di dalam hati saudara. Ya, itu nanti ada pengumuman lebih lanjut, tapi bisa tanya pada seperti biasa Ibu Heni tentu saja. Saudara bisa telepon juga ke Ibu Heni. Karena nomor teleponnya Ibu Heni atau nomor telepon gereja tidak pernah ditutup, selalu terbuka, jadi selalu aktif. Ini beban serius buat Ibu Heni, karena biasanya ditutup. Ya, itu saja dan puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Junius yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah ya memenuhi keinginannya Kanti. Saudara tidak tahu keinginan apa itu, tapi hanya Pak Junius dan Kanti yang tahu. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari, saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau siapkan persembahan kita sambil petugas bersiap-siap mengedarkan kantong persembahan. Juga buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah melalui streaming, juga melalui YouTube channel, dapat juga memberikan persembahan kepada di layar, kepada rekening yang ada di layar atau yang ada di akhir setelah tayangan ibadah ini. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Beri pura bagi
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini kembali kami mengalami, merasakan komitmen Allah Bapa yang mengasihi kami. Karena sungguh terbukti Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap membimbing kami, menuntun kami untuk kami boleh pada akhirnya sampai masuk ke dalam hadirat Allah yang kekal, yaitu surga-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sudah mengajari kami melalui firman Tuhan untuk kami boleh benar-benar menjadi murid-murid Tuhan yang berkomitmen, khususnya ketika kami mengambil keputusan sekali untuk selamanya mengikut Yesus. Dan apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati Evangelis Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati akan kehidupan rumah tangganya, kehidupan pribadinya, pergumulan-pergumulannya Tuhan. Engkau sendiri yang memberi jalan keluar buat semua masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Engkau juga berkati akan studinya, dan juga Engkau tolong Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan jadikan semakin luar biasa di dalam pelayanan Pak Junius ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Pak Domingus yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan kembali pada Pak Domingus yang saat ini sedang tidak sehat. Bapa dalam surga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga kami serahkan akan persembahan yang saat ini sudah disampaikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sendiri menerima persembahan ini, sucikan dan kuduskan, dan biarlah ini semua layak di hadapan Tuhan. Dan berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas dengan berkat Tuhan berkelimpahan lebih besar dari apa yang mereka korbankan di dalam persembahan mereka. Kami tetap sehati Tuhan untuk berdoa bagi GBKDI Tabernakel Kasih Tuhan, pada program-program yang akan datang, khususnya di bulan Mei ini Tuhan. Bulan kami bisa menikmati berpesta bersama dengan Roh Kudus. Tolong ya Bapa, agar benar-benar kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus itu, dan kami boleh benar-benar menjadi orang-orang yang penuh dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus, untuk kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan, khususnya menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, bergabung bersama di tempat ini untuk mengalami Tuhan Yesus di sini. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya pandemi yang masih terus berlangsung, dan masih saja ada tempat-tempat peluang-peluang untuk COVID-19 semakin luar biasa. Sehingga kami juga berdoa untuk kota Bandung yang saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak sebaik sebelumnya. Tapi Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjagai bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia dari COVID-19. Tuhan tolong agar penyakit ini, virus ini bisa benar-benar ditaklukkan, bisa selesai, dan pertolongan Tuhan nyata atas semua akibat dari kondisi COVID-19, perekonomian, hubungan sosial, dan macam-macam hal, khususnya kegiatan dan pelayanan gereja Tuhan yang tertahan dan terhenti. Biar itu semua boleh kembali baik, normal, dan bahkan semakin baik. Bapa dalam surga, kami serahkan Indonesia untuk penginjilan. Bukakanlah pintu penginjilan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan, sehingga banyak sekali bangsa kami yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Pakai kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu, terang dunia, garam dunia, dimanapun kami ada. Kami adalah agen-agen kerajaan surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, sebentar kami akan kembali ke dalam kegiatan kami sehari-hari. Tapi kami percaya Tuhan Engkau berserta dengan kami. Engkau juga menyertai mereka yang mengikuti live streaming dan mengikuti ibadah melalui YouTube channel. Bapa dalam surga, sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita.
Dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia, yang sudah disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berani untuk menjaga komitmennya mengikut Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.